Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Ini adalah video kedua dari seri tutorial kita tentang membuat aplikasi dealer. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan tahapan untuk konfigurasi setiap modul yang kita gunakan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas source code yang kita gunakan di bagian produk. Kemudian kita isi di bagian salah satu produk, misalnya yang Nmax ini, maka dia akan tampil seperti ini. Ini hasilnya. Nah, di sini juga saya sudah ubah semua modul-modul yang akan digunakan di dalam folder V2 atau yang kita ubah menjadi produk. Sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya, kita akan menggunakan modul source code. Jadi silakan teman-teman tambahkan modul source code sebanyak-banyaknya ke dalam folder V2. Di sini nanti misalnya teman-teman mau menambahkan source code yang diambil dari member area atau forum, teman-teman tinggal buka saja misalnya yang source code ini. Nanti tinggal paste ke sini saja scriptnya, misalnya yang ini kita paste. Kemudian di bagian sini silakan teman-teman ubah nama kendaraan, misalnya Mio PT2 seperti itu. Untuk ikonnya ini biarkan default saja, tidak akan berpengaruh. Setelah itu teman-teman save. Nah, seperti ini dia nanti hasilnya. Begitu juga dengan modul-modul yang lain. Silakan teman-teman isi source code-nya untuk masing-masing produk. Kemudian kita akan kembali ke sini sedikit. Nah, di bagian promo ini, di bagian sini itu kita menggunakan modul diskon. Nah, ketika diklik misalnya, dia akan seperti ini. Silakan teman-teman isi diskonnya. Di bagian sini saya menggunakan model desain layout 3, jadi yang kotak seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan yang model lain, silakan. Selanjutnya di bagian diskon, misalnya kita contohkan isi salah satu artikel di dalam diskon. Kita buat baru, kemudian kita tambahkan gambarnya. Kita gunakan yang ini saja lah. Oke, kita okekan. Kemudian sama juga thumbnail yang ukuran persegi, kita bisa isi juga. Nah, ini kita contohkan seperti ini saja. Kemudian kita isi di sini misalnya diskon mingguan saja lah. Kemudian di sini kita isikan informasi apa yang akan kita sampaikan ke user terkait diskon yang kita muat di dalam menu diskon. Di sini misalnya saya kasih teks dummy saja. Bebas teman-teman mau isi yang lain. Kemudian kondisinya misalnya pembelian. Nah, ini pembelian 1 unit motor misalnya. Kemudian di bagian sini digunakan sekali saja diskon ini atau berkali-kali. Jadi kalau sekali saja, teman-teman centang di bagian sini, kemudian tentukan tanggal berakhirnya. Misalnya di sini saya sampai tanggal 30 Juni, atau kalau seandainya tanpa batas, tanpa akhir, silakan teman-teman centang di bagian sini. Selanjutnya kalau sudah selesai, di save. Oke, ini sudah muncul ya, otomatis seperti ini. Selanjutnya setelah promo kita masuk ke bagian spare part. Nah, di spare part ini kita menggunakan custom page karena konsepnya di spare part ini cukup menampilkan gambar-gambar yang merupakan spare part dari produk yang kita jual.
Nanti di sini silakan teman-teman cukup menambahkan image. Kemudian kalau perlu slider seperti ini, silakan tambahkan slider. Setelah spare part, di bagian sini ada info kredit. Nah, di bagian info kredit ini kita menggunakan source code. Nah, untuk source code dari info kredit ini sudah saya siapkan juga di bagian sini. Kalau kita lihat misalnya hasilnya, misalnya seperti ini. Nah, ini informasi kreditnya, dimana di sini memuat syarat kredit yang kalau kita buka sama seperti accordion kemarin. Jadi nanti apa saja persyaratan. Kemudian di bagian sini ada list harga dari produk yang kita jual. Kemudian di bagian bawah sini ada button yang bisa digunakan oleh user untuk menghubungi admin yang menyediakan informasi kredit ini. Nah, silakan teman-teman copy misalnya dari sini, kemudian paste di bagian source code. Selanjutnya di bagian pack name-nya ini dikasih info kredit, kemudian tentukan iconnya. Setelah itu di save. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Itu saja. Nah, untuk source code-nya sama seperti kemarin di video yang lalu, kita tidak terlalu fokus di bagian CSS per item ya, kita tidak terlalu detail, kita cukup ulas yang bagian mengganti gambar saja. Silakan teman-teman ganti di bagian sini untuk link gambarnya, kemudian di sini juga. Nah, selanjutnya di bagian sini untuk bagian gambar header, silakan ubah di bagian sini. Kemudian kata-katanya silakan diganti, sama juga. Nah, ini gambar untuk list harga, cash dan kredit, silakan diganti. Sama juga untuk icon WhatsApp, telepon, SMS, email, silakan diganti di sini. Nah, itu saja untuk bagian script info kredit ini. Silakan teman-teman cek di member area atau di forum. Selanjutnya, setelah ini selesai, kita akan kembali ke bagian utama. Yang produk ini sudah selesai. Nah, di bagian dealer. Nah, dealer ini kita menggunakan menu atau modul place, dimana konfigurasinya kita lihat di bagian setting. Nah, default pack-nya ini kita tampilkan semua tempat all place, jadi akan tampil di bagian depan. Kemudian default layoutnya ini kita menggunakan yang dua kolom, ini kiri dan kanan. Di sini ada list, ada 3 kolom juga. Kemudian unit untuk jaraknya ini kita set ke kilometer. Kemudian model tampilan untuk gambar dan deskripsinya ini dia gambar duluan, setelah itu deskripsi. Kalau teman-teman mau deskripsi duluan kemudian gambar mengikuti, silakan pilih yang kedua. Kemudian yang pin untuk tempat baru ini kita biarkan default saja yang pin. Kemudian di sini kita tambahkan tempatnya, nanti otomatis latitude dan longitude-nya ini muncul ketika kita menambahkan tempat di atas. Itu untuk bagian settings. Sedangkan di desainnya, karena ini hanya untuk settingan background, jadi ini tidak perlu. Selanjutnya, setelah kita config di bagian setting dan options, langkah kedua kita tambahkan kategori dari place yang kita mau muat di dalam aplikasi. Caranya tinggal add kategori, klik di tanda tambah, kemudian kita kasih nama misalnya dealer misalnya Jakarta, seperti itu ya. Kemudian deskripsinya silakan teman-teman isi deskripsinya. Di sini saya gunakan teks dummy saja.
Kemudian ikonnya juga silakan ditambahkan. Teman-teman bisa langsung save. Selanjutnya kita tambahkan place, misalnya dealer Yamaha. Kita tampilkan. Kalau seandainya mau isi subtitle silakan isi. Kemudian ilustrasinya saya gunakan misalnya seperti ini. Kemudian gambar persegi silakan diisi. Nah, untuk pinnya ini bebas saja. Nah, kalau seandainya teman-teman mau tambahkan tag, misalnya dealer terdekat, dealer terpercaya, atau tag-tag yang lain, silakan ditambahkan. Selanjutnya di bagian kategori silakan pilih mau ditambahkan di kategori mana dealer Yamaha ini. Kalau seandainya di semua tempat kita ingin tambahkan, kita bisa blok semua ini, tekan shift, panah ke bawah, kemudian di bagian sini kita isi alamatnya. Misalnya di sini saya kasih contoh Manokwari, ini sembarang saja ya, nanti otomatis yang dua option ini muncul. Kemudian isi juga nomor HP-nya. Kemudian kalau ada website silakan diisi, ini kita tampilkan. Nah, setelah selesai silakan teman-teman save. Ketika teman-teman klik dealer Jakarta, ini akan muncul yang tadi dealer Yamaha seperti ini, dia muncul seperti ini. Selanjutnya ini sudah selesai yang bagian place, kemudian di katalog. Nah, di bagian katalog sendiri, di sini saya menggunakan settingan seperti ini. Di sini dicentang untuk komen, voting, favorit, kemudian admin emailnya silakan teman-teman isi. Nah, untuk bagian produk desainnya ini saya menggunakan produk sama kategorinya ini settingannya grid. Kalau list berarti dia satu baris ke kanan. Kemudian di bagian home screen-nya, kalau seandainya teman-teman mau isi produk, silakan teman-teman pilih produk. Karena di sini saya pilih kategori, jadi yang tampil di bagian sini adalah kategori. Nah, itu saja untuk di bagian setting. Selanjutnya silakan teman-teman tambahkan kategori. Nah, untuk kategori sendiri ini caranya cukup mudah. Silakan teman-teman buat baru. Nah, silakan kasih nama kategorinya apa. Kemudian kalau ada deskripsinya yang singkat, silakan isi di sini. Kemudian tambahkan gambarnya di bagian sini. Jangan lupa ini dicentang. Setelah itu di save. Selanjutnya setelah kategori, teman-teman tambahkan produk. Di bagian untuk menambahkan produk ini silakan klik yang create produk baru. Kemudian isi produk name-nya atau nama produknya apa, deskripsi singkatnya harus diisi. Tapi karena kita main di CSS dan kita akan hilangkan short description-nya ini, nanti di bagian produk dia tidak akan muncul. Jadi meskipun di sini kita isi hanya untuk supaya ini terlengkapi saja, jadi teman-teman silakan isi, tapi nanti di produk yang tren terkini ini tidak muncul. Silakan teman-teman pilih kategori produk di sini sesuai dengan yang diisi di bagian kategori. Kemudian di bagian regular price-nya ini, nah ini silakan teman-teman harga pokok dari produk, misalnya 50 juta. Kemudian special price-nya kalau mau isi diskon dari 50 juta jadi 49 misalnya, silakan isi di sini harganya. Selanjutnya di bagian deskripsi sini silakan isi deskripsi dari produk yang dijual. Kemudian jangan lupa tambahkan image-nya. Nah, di sini rekomendasi gambar yang digunakan 200 x 270. Jadi lebarnya 200, tingginya 270. Setelah itu di bagian sini jangan lupa dicentang, kemudian di save.
Nah, itu saja untuk bagian produk. Selanjutnya nanti hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman sudah isi, kemudian di bagian Matic kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita klik details, nanti muncul seperti ini. Kemudian ada deskripsi, kemudian ratingnya. Kalau ada yang kasih rating, nanti muncul di bagian sini. Selain kasih rating, teman-teman juga bisa klik like di sini, gitu ya. Nah, ini untuk yang katalog. Yang kita gunakan adalah katalog Pro. Kemudian di bagian News Wall. Nah, di bagian News Wall ini kita ubah page name-nya jadi berita. Jadi silakan teman-teman tambahkan konten untuk tambahkan berita. Klik di tanda plus. Kemudian isi di bagian title-nya ini apa. Kemudian tanggal publikasi beritanya kapan. Kemudian kalau ada subtitle-nya silakan diisi. Selanjutnya isi body atau berita yang mau disampaikan. Jangan lupa tambahkan gambar di bagian sini. Nah, kalau seandainya teman-teman mau matikan social sharing, silakan matikan di sini. Di bagian sini, setelah itu kita refresh. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya di bagian operasional. Nah, operasional ini kemarin kita gunakan kalender. Jadi silakan teman-teman tambahkan baru atau add content. Bisa ditambahkan di bagian sini, kemudian pilih custom page. Nah, silakan beri nama kalendernya apa. Tapi di sini saya sudah buat kemarin. Kita tinggal manage content saja di bagian sini. Nah, di sini saya beri nama kalendernya Dealer Daily. Kemudian di bagian sini kita bisa edit. Kemudian di dalam Dealer Daily ini kita isi jenis-jenis kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya selama sebulan ke depan atau 1 pekan ke depan. Jadi kita isi di bagian sini, misalnya hari kerja, kita bisa edit, kita juga bisa copy, duplicate di bagian sini. Nah, ini informasinya, ini hari kerja, subtitlenya hari kerja biasa, kemudian deskripsinya, tanggal mulainya kapan, kemudian time-nya kapan, tanggal berakhirnya, begitu juga dengan waktunya. Kemudian alamat kegiatannya dilakukan di mana. Silakan juga diisikan koordinat dari lokasinya. Misalnya di sini tinggal kita embed alamat dari Google Maps. Kalau seandainya ada website, silakan isi di bagian sini. Jangan lupa tambahkan gambar. Setelah itu nanti di bagian atas ini di-OK-kan. Itu untuk bagian kalender. Nah, selanjutnya di bagian kontak kami, modul kontak. Jadi di bagian kontak informationnya ini kita isi namanya, kemudian gambarnya, kemudian alamat. Display locate actionnya ini kita isi, kita centang maksudnya. Kemudian di bagian deskripsi kita isi juga. Kemudian semuanya ini kita isi. Nah, di bawah ini di bagian Twitter kita akan ubah button Twitter jadi WhatsApp. Maka hasilnya nanti seperti ini di WhatsApp. Oke, teman-teman, untuk scriptnya ini sudah ada di forum, jadi silakan teman-teman copy dari sana kemudian paste ke bagian sini. Setelah selesai, teman-teman silakan save. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Itu untuk bagian kontak kami. Selanjutnya di bagian push notification atau info. Nah, sama saja. Silakan teman-teman isi infonya, misalnya bebas. Kemudian kita isi message-nya apa. Kalau seandainya ingin membuka fitur tertentu di dalam aplikasi ketika notifikasi ini muncul di ponsel pengguna, silakan centang di bagian sini. Tapi kalau seandainya mau diarahkan ke link tertentu atau URL, silakan paste URL-nya ke sini. Setelah itu silakan tambahkan gambar dari info yang mau kita bagikan. Nah, selanjutnya setelah selesai, silakan teman-teman klik panah ini, kemudian send to all my user. Kita pilih di sini Android saja. Kemudian di bagian sini kita mau kirim notif ini sekarang, jadi kita pilih now.
kemudian kita okekan. Oke, selanjutnya seperti ini. Nanti kalau sudah terkirim, status Qt akan berubah jadi deliver. Oke teman-teman, seperti itu saja. Ini sudah selesai sampai di modul info atau push notification. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan bundle CSS. Kenapa bundle CSS? Karena ini adalah satu aplikasi utuh, jadi CSS yang kita gunakan juga pastinya satu kesatuan. Kenapa dikhususkan untuk satu aplikasi? Karena kemungkinan nanti kode-kode yang kita tambahkan di dalam CSS itu sifatnya universal. Jadi bisa saja satu CSS untuk diterapkan ke 5 modul sekaligus atau lebih dari itu. Jadi untuk CSS yang bundle ini tidak disarankan menggunakan modul-modul lain selain yang kita sudah muat di dalam aplikasi ini. Oke teman-teman, seperti itu saja. Silakan teman-teman ekspor sendiri. Nah, untuk CSS kemudian script HTML baik yang produk maupun yang info kredit akan dibagikan atau di posting di member area atau di forum. Oke teman-teman, seperti itu saja. Selamat mencoba, semoga berhasil.